Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Heri Susanti, NPM 192201069, Prodi S1 Keperawatan semester 5. Di sini saya akan menampilkan video komunikasi penyampaian berita buruk. Tahap berinteraksi, saya sudah cek catatan keperawatan dan catatan medis klien, sudah mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk komunikasi, yaitu catatan kecil, alat tulis, handscoon, masker, face shield, dan hand sanitizer. Kemudian saya sudah mencuci tangan. Kemudian saya menyiapkan diri untuk memulai komunikasi yang baik dengan klien dan menggunakan APD. APD yang saya gunakan yaitu masker, dan saya mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi Bu. Perkenalkan, saya Prawatiya ya Ibu. Saya di sini bertugas dari jam 6 pagi sampai nanti jam 6 sore ya Ibu. Ya, Apa benar ini dengan Ibu Isti? ya benar. Saya nanti bisa memanggil Ibu siapa? Isti saja. Baik, nanti saya akan memanggil dengan nama Ibu Isti ya. Ya, Ibu, hari ini saya akan menjelaskan kondisi luka dari Ibu dan penyakit apa yang menyebabkan lukanya Ibu ini tidak sembuh-sembuh. Kemudian saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? sedia. Sebelum saya mulai tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Apakah Ibu bersedia bercakap-cakap dengan saya? Sedia. Baik Ibu, jika Ibu tidak ada pertanyaan dan Ibu juga sudah bersedia bercakap-cakap dengan saya, kemudian untuk rahasianya Ibu jangan khawatir ya, nanti akan saya jaga kecuali untuk keperluan medis ya Ibu ya. Nah Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit Ibu. Nah sebelumnya saya ingin tanya, apakah Ibu itu sudah tahu tentang penyakit Ibu atau luka yang Ibu alami saat ini? Belum. Ini kemarin saya kena luka kecil di kaki kiri, berair, tidak sembuh-sembuh. Makanya saya datang ke klinik untuk diatasi. Oh iya ya Bu. Nah jadi gini Bu, kami sudah memeriksa kondisi luka Ibu, sudah memberi pertanyaan yang kami perlukan, kemudian dan sudah melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Kan Ibu sudah 2 kali berkunjung di klinik kami, dan 2 kali kunjungan itu sudah dites kadar gula darahnya ya Ibu, dan sudah ditanyakan tentang kebiasaan makan Ibu, pola hidup Ibu oleh perawat kami. Nah jadi kami sudah mengetahui sebenarnya Ibu ini sakit apa. Nah apakah Ibu ingin tahu secara lengkap tentang kondisi penyakit Ibu termasuk terapinya? Ya. Ibu ingin tahu ya detail penyakit dan nanti untuk terapinya. Ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, sepertinya beritanya agak kurang baik ya Ibu. Jadi sakit ini tidak bisa disembuhkan Bu. Maksudnya gimana Bu? Jadi gini Bu, Ibu ini kena sakit diabetes mellitus. Ibu pernah dengar apa itu diabetes mellitus? Belum. Kalau sakit gula, Ibu tahu pernah dengar? Pernah. Nah, jadi Ibu ini kena sakit gula atau diabetes mellitus. Tidak mungkin Bu, masa saya sakit gula, saya kan masih muda. Iya betul Bu, masih muda. Tapi memang sekarang ini penyakit kronis sudah tidak memandang usia Bu. Itu juga tergantung pada pola hidup kita seperti apa. Dan kami sudah insya Allah yakin dengan hasilnya. Karena Ibu Isti ini sudah diperiksa gula darahnya selama 2 kali. Yang pertama itu gula darahnya 300 ya Ibu. Nah, ini tinggi karena untuk gula darah normal itu di bawah 200 ya Ibu. Dan untuk tes yang kedua itu tadi Ibu gula darahnya 400. Ini juga lebih tinggi dari yang kemarin-kemarin ya Ibu ya. Gak mungkin Bu, itu kan penyakit tua, orang tua saya juga gitu.
ketahuannya udah 60 tahun, udah tua. Iya Bu, apalagi orang tua ibu ini meninggal karena penyakit gula juga ya Bu. Ya, Jadi itu juga tergantung pola hidup kita. Kalau pola hidup kita kurang sehat dan ada keturunan juga, ya jadi walaupun usia ibu masih muda, ada kemungkinan juga ibu terkena. duh gimana ini Bu, anak saya masih kecil, takut gak bisa ngurus. Pasti ibu merasa sulit untuk percaya, karena masih merasa ibu ini ya masih muda. Ya bisa saya pahami jika ibu ini merasa berat, nggak bisa dipercaya. Tapi insya Allah pemeriksaan kami sudah tepat ibu. Walaupun tadi saya bilang tidak bisa disembuhkan ya ibu, tapi insya Allah masih bisa dikontrol dengan obat-obatan dan pola hidup yang sehat. Berarti luka saya ini tidak bisa sembuh. Bisa kok Bu, bisa sembuh. Ini kan kondisi luka ibu semakin parah karena kondisi gula darah ibu yang tidak terkontrol ya Bu. Luka ini masih bisa disembuhkan kok Bu. Justru nanti kalau lukanya lebih parah malah menjadi komplikasi dan lebih bahaya karena bisa terjadi infeksi dan penyakit yang seterusnya ya Ibu ya. Jadi Ibu jangan terlalu sedih atau khawatir. Kan memang orang tua Ibu ini kemarin meninggal karena sakit gula. Tapi Ibu sudah tahu kondisi lebih awalnya seperti apa ya Ibu ya. Dan insya Allah sebenarnya kalau tidak bisa disembuhkan penyakitnya masih bisa dikontrol. Jadi ibu masih bisa hidup secara normal, bisa mengurus anak, kemudian aktivitas seperti biasa, kemudian melakukan kerja. Cuma nanti diubah pola makan, olahraga, dan ibu juga harus mengkonsumsi obat secara rutin ya ibu. Ya, Bagaimana ibu? Apakah ibu sudah cukup jelas? sudah. Wah, nanti ibu jangan terlalu khawatir ya ibu. Walaupun tadi saya bilang penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan, tapi insya Allah masih bisa. Tapi insya Allah ibu masih bisa hidup secara normal. Jadi setelah ini saya harus apa Bu? Jadi dari kami mengharapkan ibu nanti periksa ke dokter agar dapat diagnosa pasti yang dari dokter ibu, dan nanti ibu juga akan dilakukan pemeriksaan gula darah dan akan ditanya-tanya juga. Dan yang penting nanti ibu ini dapat obat dari dokter karena gula darahnya ibu ini sangat tinggi untuk usia ibu. Nanti bisa ditemani oleh keluarga ibu ya. Ya, Kalau kondisi ibu sudah membaik, ibu bisa kembali ke sini lagi untuk dilakukan perawatan luka lebih lanjut ya ibu ya. ya. Insya Allah luka ibu ini masih bisa sembuh ya ibu ya. Ya. Jadi saya masih bisa kerja Bu? Tentu saja masih bisa Bu. Ibu jangan khawatir, nanti kalau ibu kunjungan ke sini lagi, kami mempunyai brosur dan video bagaimana olahraga yang baik untuk pasien penyakit gula. Kemudian bagaimana pola makan yang baik. Jadi ibu ini jangan terlalu khawatir ya ibu ya. Ya. Mungkin segitu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Bagaimana? Apakah ibu sudah jelas? Jelas. Kerjasama dan respon ibu juga sangat bagus. Ibu mengungkapkan perasaan yang ibu rasakan itu seperti apa dan mampu menjawab pertanyaan dari saya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya untuk minggu depan ini kami tunggu ya ibu untuk kedatangannya seminggu lagi di klinik kami untuk perawatan luka selanjutnya ya Bu ya. Ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya permisi dulu ya Ibu ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Jumat 26 November 2021 telah dilakukan komunikasi penyampaian berita buruk pada Nyonya Isti. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien mampu memahami kondisi luka yang dialaminya, kemudian pasien juga sudah paham. Kerjasama dan respon pasien sangat bagus.
Pasien juga kooperatif dalam saya melakukan komunikasi. Kemudian tanda tangan perawat Dias.